someone else. Try to color inside their lines. Try to live a life by design. I just wanna be mine. Cause darling, I'm a nightmare dressed like a daydream. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long like Starbucks lovers, they'll tell you I'm insane. Cause you know I love the players, and you love. Ya, YouTube itu mudah digunakan untuk belajar. YouTube cukup mudah diakses dari HP maupun dari laptop. Karena dengan adanya fitur pencarian di YouTube, itu memudahkan kita untuk mencari materi. YouTube itu sangat mudah digunakan dan tampilannya yang cukup menarik. Kita bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Karena YouTube bisa langsung diakses melalui internet. Misalnya dalam hubungan codingan dan juga apalagi kehidupan sebagai anak informatika itu cukup ya bagus sih, efektif sih. Ini saya mau cari materi, itu tinggal searching aja. Dengan saya belajar dari YouTube, saya mampu memahami lebih jelas lagi. Karena YouTube menyediakan banyak channel-channel edukasi yang menyajikan tutorial-tutorial step by step dari pemrograman tersebut. Video-video materi di YouTube itu dibuat dengan animasi yang dimana saya biasa belajar lebih suka menggunakan visual. Informatika saya rasa lebih banyak dan materi-materi yang ada di YouTube jauh lebih berbobot daripada yang ada di perkuliahan. Jadi kalau di YouTube ini kita tinggal cari materinya, nanti banyak dari sumber-sumbernya, kita tinggal cari aja yang cocok sama kita. Terus juga visualnya itu mendukung. Sih hanya iklannya aja sih. Terlalu banyaknya iklan di YouTube itu tuh terlalu mengganggu saya. Mungkin ke jaringan aja sih. Pelajaran berbasis YouTube itu video itu dimana kalian nggak bisa bertanya. Karena YouTube itu fleksibel untuk digunakan dan gratis. Saya bakalan terus pakai YouTube sih. Banyak mau cari materi, kan misalnya udah cocok di satu sumber nih, di satu channel, dan saya bakalan pakai channel itu terus. Selama video tersebut, video tentang materi tersebut tersedia di YouTube dan bisa saya gunakan untuk sebagai media pembelajaran. Karena selain kontennya yang gratis, konten-kontennya juga selalu diperbarui setiap saat. Yang paling sering saya lakukan sih mencari viewer yang paling banyak sih videonya sih pastinya, atau rating video paling bagus. Saya mencari keyword-keyword seperti untuk awam seperti zero to hero atau sebagainya. Setelah saya menemukan poin-poinnya, saya mencari poin-poin spesifik. Sebelumnya aku nyari dulu rekomendasi dari sosmed kayak channel pembelajaran yang bagus tuh gimana, baru aku cari channelnya di YouTube. Pertama yang saya lihat yaitu views. Views dan judul. Apa judul ini sesuai dengan apa yang saya inginkan. Terima kasih kepada kelompok Satut karena telah melakukan penelitian ini. Penelitian ini berguna bagi mahasiswa informatika untuk mengetahui seberapa jauh YouTube akan membantu mereka dalam belajar. Menurut saya penelitian ini masih sangat relevan untuk dilakukan untuk melihat apakah YouTube masih bisa digunakan sebagai media pembelajaran di saat banyak bermunculan sumber-sumber pembelajaran baru seperti AI. Dengan adanya penelitian ini dapat menjadikan sumber referensi untuk penelitian selanjutnya dan menjadikan platform YouTube ini menjadi lebih update untuk kedepannya. Saya sangat berguna sih YouTube buat teman-teman, apalagi di informatika ini. Jadi menurut saya ini akan menjadi penelitian yang lumayan efektif untuk kedepannya. Hal ini dapat menyadarkan seluruh mahasiswa informatika untuk lebih memanfaatkan YouTube ini untuk belajar materi informatika yang bagi mereka itu sulit. Pesan dan kesan untuk penelitian ini, oke.
약이 시대로 깊이 다시 부른 라시구 아니다 I don't know my mother can we someone else they preach I've heard it all before. Pesan dan kesan saya adalah YouTube itu sangat bermanfaat dalam dunia informatika, terutama untuk belajar dan mencari ilmu. Dalam proyek kali ini tuh saya mendapat pengalaman baru dan saling mengenal satu sama lain teman-teman informatika. Kesulitan dalam proyek kali ini tuh mungkin keterbatasan waktu kita, kesulitan dalam berbagi tugas, dan namun semua itu bisa teratasi dengan kerjasama dalam tim kita. Sekian, terima kasih. Kesan saya selama mengerjakan proyek ini, menurut saya proyek ini sangat bermanfaat karena selama mengerjakan proyek ini saya jadi tahu bagaimana tata cara penulisan untuk penulisan akademik yang benar. Kendalanya selama mengerjakan proyek ini itu cuman agak susah untuk menyesuaikan waktu dengan teman-teman anggota sekelompok karena jadwal kuliah kami bentrok-bentrok, jadi kami itu agak susah untuk menemukan waktu supaya kami bisa diskusi dan foto untuk diskusinya. Ada anggota yang hilang, jadi itu kami agak susah untuk menghubunginya, bahkan kalau misalnya di tag pun kadang nggak dibaca. Demikian pesan dan kesan saya selama mengerjakan proyek ini. Terima kasih. Selama proses pengerjaan kelompok ini, saya mendapat banyak pengalaman dan manfaat, baik dalam kerjasama tim, pengumpulan data, hingga penyusunan laporan yang sistematis secara baik dan benar. Saya berharap hasil penelitian kami ini dapat bermanfaat bagi para pendidik untuk mengoptimalkan teknologi dalam proses belajar mengajar. Pesan dan kesan saya dalam menyelesaikan proyek ini adalah menyenangkan karena ada teman-teman saya yang turut serta dalam proses pengerjaan. Terus teman-teman saya juga membantu jika saya ada kesalahan dan menjelaskan dengan sabar jika ada hal-hal yang tidak saya ketahui. Namun ada satu teman kelompok saya yang sangat susah dihubungi, jadi bisa dibilang tidak turut serta dalam proses pengerjaan ini. Jadi sedikit memancing emosi. Terima kasih. Penelitian ini menarik khususnya untuk mahasiswa karena menurut para mahasiswa YouTube juga membantu mereka dalam pembelajaran sebagai media sosial YouTube yang baik, penggunaannya dalam interaktif, dan YouTube juga bermanfaat bagi mereka untuk sebagai pembelajaran yang mudah dipahami. Kesan dan pesan saya untuk proyek ini cukup menyenangkan karena kami jadi tahu menulis artikel dengan baik dan benar. Kami juga melakukan wawancara sesama angkatan. Jadi saya jadi bisa lebih dekat dengan teman-teman saya yang lainnya. Wawancara yang telah kami lakukan itu sangat bervariasi jawabannya. Jadi di artikel ini kan membahas tentang manfaatan media sosial YouTube dalam proses pembelajaran informatika. Nah, mereka benar-benar jawabannya sangat bermacam-macam. Jadi bisa disimpulkan kalau mereka menggunakan YouTube bermacam-macam, tapi juga melihat materi-materi gitu. Tentu kendala dari dari membuat proyek ini kami kehilangan satu anggota ya, lebih tepatnya. Ya, itulah pesan dan kesan saya. Terima kasih. Pesan dan kesan saya untuk kesannya selama pengerjaan ini saya banyak mendapat pengalaman baru dan pemahaman baru, seperti secara detail dijelaskan oleh dosen pembimbing kami cara pembuatan jurnal dan artikel, dan hal itu sangat bermanfaat untuk di mata kuliah lainnya juga. Tapi kami juga menemukan tantangan, susahnya bertemu karena kami mengambil jadwal kelas yang berbeda dan juga susah komunikasi. Bahkan ada salah satu anggota kelompok kami yang tidak bertanggung jawab pada bagiannya. Pesannya mungkin kelompok kami bisa meningkatkan lagi komunikasi satu sama lain dan juga menjaga tanggung jawab untuk masing-masing tugasnya. Terima kasih. Penelitian ini sangat bermanfaat sebagai referensi untuk memaksimalkan proses pembelajaran dengan menggunakan YouTube.
Penelitian ini sangat menarik dan sesuai dengan perkembangan zaman. Pelajaran dengan YouTube cukup efektif dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, pesan saya harap pembelajaran dengan YouTube dapat dilaksanakan dan diterapkan secara luas di lingkungan pendidikan.